Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Rahma Ridwan atau biasa disapa dengan sebutan Rahma, merupakan salah satu delegasi yang berasal dari Universitas 11 Maret Surakarta yang akan berpartisipasi pada Forum Mahasiswa Hukum Indonesia tahun 2020. Sebuah kesempatan yang sangat berharga saya dapat berdiri di sini dengan hormat untuk mempresentasikan karya esai saya yang berjudul Kejahatan Seksual dalam Hubungan Asmara. Kejahatan seksual terdengar sangat familiar di telinga kita semua. Sebenarnya, apa sih kejahatan seksual itu? Sebuah tindak seksual yang tidak diinginkan, permintaan melakukan tindak seksual, mengancam, memaksa, maupun melakukan kekerasan berbentuk seksual secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain sehingga pihak tersebut merasa tersinggung, dipermalukan, terintimidasi adalah bentuk kejahatan seksual yang sering kita temui di dalam lapisan masyarakat. Perseorang maupun kelompok, kejahatan seksual nyata eksistensinya. Lalu, bagaimana dengan kasus kejahatan seksual atas motif suka sama suka? Atau bisa dikatakan jika kedua belah pihak berada dalam hubungan asmara atau yang biasa kita sebut dengan berpacaran. Kejahatan dalam hubungan asmara atau dating violence merupakan perilaku kasar, agresif, dan membatasi dalam sebuah hubungan. Secara umum, kejahatan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu fisik, emosi, seksual, serta ekonomi, seperti melarang bekerja atau memanfaatkan keuangan pribadi pasangan. Kejahatan seksual dalam hubungan asmara diawali oleh kekerasan emosional dan kata-kata yang kemudian diikuti oleh kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Apabila ditarik garis besar, penyebab terjadinya kekerasan dalam hubungan asmara adalah emosi marah yang tidak bisa dikendalikan. Faktor lainnya adalah adanya riwayat kekerasan dalam keluarga, kompensasi perasaan inferior atau self-esteem yang rendah, pemahaman bahwa kekerasan akan menyelesaikan masalah, seperti kepribadian yang cenderung mengeksploitasi pasangan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hubungan intens antara kedua belah pihak menumbuhkan sebuah afeksi dan empati. Perasaan murni ini terkadang membuat salah satu pihak menjadi lebih berkuasa atas pihak lainnya. Ciri-ciri kejahatan hubungan asmara diawali dengan rasa takut dan merasa tidak enak untuk berkata tidak kepada pasangan. Kedua, salah satu pihak terlalu posesif, mengatur hidup dan merasa berkuasa atas pasangannya. Ketiga, seseorang yang berada dalam hubungan seperti ini biasanya enggan untuk menjelaskan perilaku tidak layak pasangannya kepada siapapun. Berikut bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dalam berpacaran diantaranya yaitu: pertama, kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya. Kedua, kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan, dan lainnya. Ketiga, kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan kehidupan seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangan. Keempat, kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba, hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Yang terakhir, kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan banyak menghantui perempuan dalam berpacaran, seperti pasangan terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. Korban pelecehan seksual tidak hanya akan mengalami luka fisik, tetapi juga mengalami trauma mendalam, bahkan depresi. Dampak sosial juga akan dirasakan korban, seperti kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi objek pembicaraan, hancurnya karakter atau reputasi, kehilangan rasa percaya pada orang lain dan lingkungan, mengalami stres luar biasa dalam berelasi dengan partner, dan lain sebagainya. Ironinya, para korban justru enggan untuk mengadu atau melapor kepada pihak berwajib. Faktanya di Indonesia, kasus kejahatan seksual adalah aib bagi korban. Masyarakat awam menilai bahwa korban yang kurang dalam menjaga diri sehingga seseorang bisa melakukan kejahatan seksual terhadapnya. Ini adalah sebuah bentuk dari penyimpangan kultur dalam masyarakat. Setiap orang harus memiliki keterampilan dan keberanian untuk menjaga diri, namun tidak diajarkan untuk menuntut keadilan serta haknya. Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi justru berpotensi memposisikan korban pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi.
Tidak semua korban kekerasan seksual langsung melaporkan pelapor, baik ke lembaga maupun kepolisian. Mayoritas alasannya karena malu akan stigma yang mungkin diberikan masyarakat kepada korban. Bagaimana cara menangani kasus kejahatan seksual dalam hubungan asmara atau dating violence? Di Indonesia, telah ada hukum yang melindungi korban kekerasan, yaitu pasal 351 sampai 358 KUHP untuk penganiayaan fisik, pasal 289 sampai 296 tentang pencabulan, pelecehan seksual pasal 281 sampai 283, pasal 532 sampai 533 untuk kejahatan terhadap kesopanan, pasal 286 sampai 288 untuk persetubuhan dengan perempuan di bawah umur. Sedangkan jika dalam kasus ini menimpa anak yang masih di bawah umur atau berusia 18 tahun ke bawah, maka perlindungan lebih lanjut akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan dalam berpacaran adalah suatu fenomena yang terus berkembang apabila tidak teradvokasi dengan baik. Kondisi ini akan berkembang menjadi bom waktu. Untuk itu dibutuhkan payung hukum yang sangat mendesak untuk diterbitkan oleh Badan Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu rancangan undang-undang yang saat ini masih dalam proses penyusunan adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Terlepas dari berbagai polemik tentang penyusunan rancangan undang-undang tersebut, dengan keberadaan undang-undang yang melindungi kepentingan perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan dalam berpacaran, diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa baik perempuan maupun laki-laki sama kedudukannya di hadapan hukum sesuai dengan maklumat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.